Murni duduk di antara akar-akarnya yang besar, membelakangi batang pohon, memeluk bungkusan kainnya, memeluk perutnya, dan akhirnya dalam gelap dan hujan, dan kesendirian yang paling sempurna, ia menangis. Tidak ada warga kampung Cijeruk yang berani melewati pohon beringin itu setelah matahari terbenam. Batangnya selebar 4 pelukan orang dewasa. Akar-akarnya menjalar seperti jari raksasa yang mencengkeram bumi. Dan di malam-malam tertentu, bila angin berhenti dan jangkrik pun diam, sesuatu di antara akar-akar itu mulai bercahaya. Dimas melihatnya dari jendela kamarnya. Seorang perempuan duduk di antara akar beringin, rambut panjangnya terurai sampai ke tanah. Bahunya berguncang seolah menangis. Ia mengambil kameranya. Tapi layar ponsel hanya menampilkan kegelapan. Sosok itu hanya bisa dilihat oleh mata telanjang. Hanya oleh mereka yang sudah dipilih untuk melihat. Dari jarak 100 meter dalam gelap yang hampir sempurna, Dimas merasakannya, bukan melihat, tapi merasakan. Sepasang mata menatapnya. Suara lantunan berhenti, angin berhenti, seluruh kampung berhenti bernapas. Dan perempuan itu tersenyum. Bagas duduk di dahan setinggi 5 meter, menangis terisak-isak. Di belakangnya, memeluk anak itu dengan tangan yang terlalu panjang, terlalu putih, dengan jari-jari yang terlalu banyak, berdiri sosok perempuan berambut panjang itu. Matanya kosong seperti lubang, bibirnya bergerak. "Kamu sudah lama tidak menjenguk saya." "Murni," katanya. Bukan berteriak, bukan berbisik. Sebuah panggilan yang datar dan penuh hormat. Seperti seseorang yang menyebut nama lama, yang sudah lama tidak diucapkan. Mbah Ralem tidak gemetar. Karena ia tahu satu hal yang tidak diketahui orang lain. Murni bukan iblis. Ia hanya seorang perempuan yang mati tanpa sempat dicintai. Ketika Murni berusia 20 tahun, ketika perutnya mulai membesar. Ayahnya melihat perut Murni semakin hari semakin membesar. Malam itu, ayahnya membuka pintu dan melempar keluar sebuah bungkusan kain batik. Isinya beberapa lembar baju, selendang, dan sepasang sandal yang sudah usang. "Jangan kembali sebelum kamu buang aib itu," katanya. Aib itu yang dimaksudnya adalah bayi di dalam perut Murni, darah dagingnya sendiri, jantung kecil yang sudah mulai berdetak. Murni berdiri di depan pintu dengan kaki telanjang di tanah basah. Ia tidak menangis, tidak memohon, hanya menatap wajah ayahnya. Ia berjalan dalam gelap dengan bungkusan kain, dipeluk erat ke dadanya. Satu tangan lagi menopang perutnya yang besar dan berat. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas kaca. Kakinya menemukan akar, menemukan lumpur.